Salam sehat, salam waras. Semoga para penonton semua dijauhkan dari segala jenis varian kopat, kopit, haram jadah. Amin. Julian, si anak SMA, ngambil kerjaan jadi pembina di sebuah perkemahan musim panas yang ada di pelosok daerah. Dia awalnya ya happy banget lah, bakal dapat pengalaman baru kan. Gokil, kebayang, bisa share nanti sama teman-teman yang update status dan lain sebagainya kan. Alih-alih dapat pengalaman asyik, Jillian malah nemuin dirinya dalam perjuangan yang putus asa. Jangan lupa para penonton untuk selalu mendukung channel kita semua ini dengan cara mencet tombol subscribe. Oke? Silahkan rebahan, duduk santai, jangan lupa pasang sabuk pengaman dan kita cus. Pekerjaan menjadi konselor atau pembimbing kemah sudah bulat dipilihnya. Ya, karena menyenangkan sekaligus seru, meskipun tanggung jawabnya juga besar. Jillian dengan anteng ngedengerin briefing dari Fred si ketua. Pekerjaan iseng ini dia dapat dari sohibnya Lacey yang ngibulin pelatihnya bahwa Jillian jago kemah. Padahal aslinya nggak ngerti apa-apa dia mah. Segera saja Jill mendapatkan deretan tugas yang mesti dia pahami dan kerjakan. Dan tugas pertamanya adalah mengikuti pelatihan berkemah tunggal selama 2 hari di pulau. Itu wajib, kagak bisa ditolak, kayak vaksin aja di kita mah ya. Marty, kawan barunya Jill yang ngajak ngobrol ngalor ngidul, nyeritain bahwa lokasi mereka ini adalah cagar alam. Dan pulau tujuan Jill nanti, malamnya Jill yang jadi pengen tahu, nanyain ke Lacey soal ucapan Marty tentang pulau. Dan sebagai senior yang baik, Lacey pun ngedongengin Jill cerita lama berdasarkan katanya. Keesokan harinya Jill bersemangat untuk memulai ospek kemah tunggalnya. Dengan diantar Fred, Doi naik perahu kecil membelah danau menuju pulau. Di sana dia harus melakukan prosedur berkemah, yaitu bikin tenda, api unggun, dan lain sebagainya. Sampailah mereka di sana, dan ternyata itu pulau kecil saja yang terletak di tengah danau. Dengan diantar si ketua, Jill pun berjalan menuju ke dalam pulau, di mana dia akan berlokasi. Sepanjang jalan, Fred mulutnya kayak kereta api, berasap terus nyedotin rokok putih. Ya, ospek ini menyerupai latihan survival guys, tapi dengan level paling rendah lah. Sebelum pergi, Fred ngasih bocoran kalau Jill orang terakhir yang bisa kemah di situ. Karena sebentar lagi dia harus ngejual pulau itu ke pengembang alias para cukong. Jill yang tak mau bengong segera melakukan deretan tugas wajibnya di sana. Dan untuk berkomunikasi, Doi dibekali sebuah radio butut jadul yang suaranya cuma kerasak-kersek doang. Dan itu pun hanya buat darurat. Sambil ngabuburit, Jill berjalan menyusuri pulau. Enak banget, masih asri, masih alami, kagak ada sampah, kagak ada tempat nongkrong, kagak ada warung remang-remang. Pokoknya enak banget dah. Buat bulan madu, buat pengantin kayaknya cocok banget tuh. Kemudian Doi menghentikan langkah pas dia nemuin sebuah boneka rusak di semak. Bingung juga kok bisa ada di situ ya. Beres muter-muter, dia pun langsung buka baju dan nyemplung ke danau. Tapi habis itu Jill kaget karena betisnya tersayat duri. Dan di tendanya tahu-tahu udah ada seorang ABG tua yang bawa anjing dan so akrab. Orang itu bilang dia ke situ karena dengar ada yang minta tolong katanya. Karena terluka dan butuh obat, akhirnya si Jill ngikutlah sama si om itu yang ternyata dia bernama Ray. Dengan sukarela dia ngebalutin lukanya Doi. Sewaktu Ray mau cabut, anjingnya dia malah ngilang gak nyamperin. Akhirnya malam pun tiba, dan ini saatnya buat bobo. Ditemenin boneka butut hasil nemunya tadi, Jill pun tertidur. Di tengah malam saat Doi ngorok, kain tendanya perlahan-lahan terbuka. Beruntung dia segera bangun. Dan terkejutlah pas lihat tendanya kok udah open the door. Meski rada deg-degan, Jill segera keluar tenda mencoba nyari tahu ada apa sebenarnya. Dan ia nggak nemuin apapun selain pohon dan rumput-rumput. Lalu setelah nelen pil panakol, Doi pun bobo lagi. Di pagi hari ia terkejut ngelihat kantung bekalnya lenyap tanpa jejak. Mulanya Doi ngira ada yang iseng sama dia kan. Mungkin aja ada yang diem-diem naksir dan sekarang lagi caper. Tiba-tiba aja jantungnya mau copot pas dia lihat ada orang yang ngacir dari balik pohon. Si Marty pun karena dituding ngerusak bekalnya. Tapi ya Marty menolak hal itu, nggak ngerasa dia.
Karena masih kaget, Jill minta Marty buat nemenin. Dan sambil jalan, Doi tanya-tanyalah sama Marty kan, tentang cerita yang diomongin Lacey soal pulau. Akhirnya dia buka mulut juga. Ternyata Fred itu adalah babehnya. Dan dulu dia seorang pembina kemah juga, tapi doyan mabok. Seorang anak didiknya yang bernama Jenny ternyata menderita sleepwalking, yaitu suka jalan sambil tidur. Bahasa kita disebutnya apa ya? Melindur kali ya. Hingga akhirnya tenggelam ke danau saat dia kambuh penyakitnya itu. Mendadak Jill dan Marty berhenti, heran mereka. Di depannya kok bisa ada tenda lain? Dan boneka butut yang dipungut Jill ada di situ. Doi segera masuk buat meriksa. Di dalam dia malah tertegun. Ternyata ada banyak foto orang yang ditempelin di sana. Anehnya saat Marty dikasih tahu, dia malah buru-buru nyabutin semua foto itu dan dibawanya pergi. Ini makin aneh dah. Bereng-beng, Jill segera ngabret pol ngejar Marty yang ngacir. Dia baru berhenti pas nyampe tendanya Doi. Jill ngambil lagi semua fotonya, tapi dia nggak tahu kalau Marty nyakuin sebagiannya. Di salah satu foto itu tertulis nama Jenny. Jill yang merasa nemuin sesuatu segera ngontak radio, tapi langsung dibanting sama Marty. Cerita pun berlanjut. Nggak ada kipas, nggak ada angin, si Marty ngedadak maksa Doi buat ngikutin dia. Tapi sebelum ada hil-hil yang mustahil, Ray tahu-tahu muncul ke TKP karena alasannya dengar panggilan radio Jill. Tapi setelah Doi nyeritain duduk perkara, dia malah bete abis. Karena menurutnya tak ada yang bahaya dengan apa yang terjadi semalam. Jill pun kembali ditinggal sendirian. Setelah Ray dan Marty cabut entah kemana ke dalam hutan. Doi juga tambah kesel karena di pulau itu nggak ada sinyal sama sekali. Dia jadi nggak bisa update status dan foto selfie-nya terancam mubazir, sayang kan? Lagi sibuk nyari-nyari sinyal yang kabur-kaburan kayak laler, Jill dikagetin sama jeritan Ray. Aw, gitu kali ya. Ternyata kepalanya dia digebuk pakai kayu sama si Marty, yang langsung ngacir setelah beraksi. Habis itu Ray ngajak Jill buat segera cabut dari situ, karena Marty masih berkeliaran, bahaya katanya. Maka Doi pun segera balik ke tendanya untuk berkemas. Tapi Jill kepikiran buat nelpon dulu meminta tolong. Dan Ray pamit duluan karena mau ngebalut lukanya. Jill yang merasa heran dengan sikap Ray, ngikutin dia diam-diam dari belakang. Saat perahunya dah jalan, Doi masih berusaha nguntit. Ternyata, Ray cuma muter doang ke belakang pulau dan ngintip bentar ke tenda asing tadi. Jill makin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun dengan senyap ngedekatin tenda itu, ngebuka pintunya, dan ternyata Marty tergolek di dalam dengan darah ngucur di kepala. Bocor kepala dia. Ray ternyata balik lagi ke situ. Tadinya dia mau masuk tenda, tapi karena kebelet mengudutkan sas, akhirnya nggak jadi. Dan selagi ada celah, Jill menyeret Marty yang badannya berat kayak kebo keluar dari tenda. Ditinggalinnya si Ray yang sibuk ngegali lubang, ya nggak tahu buat dia kali ya. Tapi Jill kepayahan, nggak bisa lagi narik Marty yang badannya boros gara banyak jajan. Sialnya lagi, anjingnya si Ray malah berisik kayak buzzer ngegonggongin mereka terus. Dan baru mingkem setelah dikasih mamam sama Jill. Dasar anjing memang ya. Demi nyari pertolongan, Jill terpaksa ninggalin Marty dulu. Dia pun sprint ke tepi pulau berniat nyalain suara SOS. Tapi rencananya berubah. Dan Doi kini malah nyemplung berenang langsung ke tengah danau buat ngelemparin handphone si Marty. What the hell, apa pula itunya? Ada pening awak. Balik ke tempat tadi, Marty taunya udah gak ada. Dia diangkut si Ray kayak karung terigu aja. Jill pun mencoba ngontak orang pakai radio jadul yang dibekalnya. Tapi dicoba berulang kali kagak ada yang nyahut. Mewek lah Doi. Akhirnya suara dinyalakannya. Dan Jill kini jadi nekat. Gimana nanti dah urusannya. Dia pun mancing perhatian, terus ngumpet di balik pohon sambil nungguin si Ray nongol ke situ. Dengan meniru Wonder Woman, Jill menyerang Ray dari belakang. Sayang, dengan enteng berhasil diatasi sama dia dan Doi malah ditangkap jadi tawanan. Ray ngumpulin Marty dan Jill di depan api unggun. Marty tergeletak dan Jill diikat. Akhirnya terkuaklah. Ternyata yang jadi pembina Jenny pemilik boneka butut adalah Ray, bukan Fred babenya si Marty. Ikatan kaki Jill dilepasnya. Dan sambil megang boneka, dia disuruh jalan ke danau. Dan dipaksa pula buat masuk ke dalam airnya. Di saat itulah si Ray jadi kayak kesurupan.
Digaploknya si Jill sampai linglung. Dan sadar-sadar dia udah di dalam lubang sambil diuruk tanah. Ray yang saraf ingin mengubur Jill hidup-hidup. Di dalam keputusasaan, Jill terus mencoba membujuk Ray dan ternyata lumayan berhasil. Ya setidaknya malam itu Jill tidak mati di lubang kubur. Handphone yang tadi dilempar Jill ke tengah danau ternyata sukses ngirim SMS ke Lacey yang masih ngorok di bantal. Pagi itu adalah waktunya Fred menjemput Jill karena ospek kemah tunggalnya sudah selesai. Dan pas di tengah danau mesin perahunya malah tiba-tiba ngadat. Saat terbangun, Jill mendapati dirinya udah di atas perahu. Dan di sampingnya tergolek tas yang berisikan tengkorak manusia. Fred yang ngedapatin tenda Jill kosong menjadi bingung, gak ngerti ada apaan. Dan tiba-tiba saja dia ngedengar suara Jill. Fred mencoba mencarinya tapi dia salah jalan dan malah ketemu si Ray di tendanya. Rupanya mereka berdua ini adalah kawan lama. Dan ini merupakan reuni yang tadi inginkan. Tanpa basa-basi Fred langsung nanyain di mana Jillian. Dengan berlagak bodoh Ray malah bilang kagak tahu gua. Tapi bacotnya langsung kebongkar begitu terdengar teriakan Jill di radio. Fred yang lengah karena pegang radio langsung digetok kepalanya pakai sekop cap buaya sampai dia rest in peace. Jill tak kehilangan akal. Dia berusaha ngelepasin ikatan tangan dan kakinya di perahu. Dan dia berhasil tepat pada waktunya. Kini dia harus berlarian menghindari Ray yang ngejar di belakangnya. Dengan kaki pincang terkena ranting, Jill berupaya nyampe ke tenda. Tapi Ray berhasil menerkamnya. Dan pergulatan antara hidup dan mati pun terjadi. Namun akibat kalah tenaga, Jill terdesak dan akan dicekik mati oleh Ray. Namun tangannya masih bisa ngambil sebatang pasak tenda dan menjeritlah si Ray kena tikam. Tapi ternyata itu belum usai. Jill yang menaki perahu kesulitan nyalain mesinnya. Dan kini dia beralih ke sampan. Tapi di saat itulah Ray kembali bisa menerkamnya. Kali ini dia berupaya nenggelamin Jill hidup-hidup. Dan secara refleks, Doi bisa mencolok luka tikaman di paha Ray. Ngegoaklah dia, lagi begitu. Si bodat yang kesakitan nungging di air, kini menghadapi serangan terakhir dari Jill. Dengan kekuatan penuh Doi ngayunin besi jangkar perahu 20 kiloan dan bletok tepat di batoknya. Mara bahaya itu pun lenyap. Ray kojor mampus di tepi danau dan Marty yang masih hidup dibawa Jill ke perahu untuk diselamatkan. Mereka berdua pun bisa lolos dari pembunuhan pada hari itu. Dan tamatlah kisah ceritanya. Oke gitu dulu tuh kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Salam cerdas, no hoax, no pelanga-pelongo. Merdeka.